Zenitsu dan Shoichi masih terus berusaha mencari teman-teman mereka yang lain. Tapi di tengah pencarian tersebut, tiba-tiba lorong tempat mereka berlari menjadi miring dan membuat Zenitsu serta Shoichi terjun bebas hingga sampai keluar rumah. Ternyata miringnya ruangan yang dirasakan Zenitsu sebelumnya adalah efek pertarungan antara Tanjiro dengan Kyogai. Tanjiro terus berusaha keras menghindari serangan-serangan Kyogai, meskipun sulit dilakukan karena beberapa tulang Tanjiro masih patah bekas pertarungan melawan Yahaba sebelumnya. Meskipun begitu, karena Tanjiro tahu Kyogai mengincar Kiyoshi, dia tidak bisa tinggal diam dan berkata kepada Kyogai bahwa dirinya tidak akan menyerahkan Kiyoshi pada Kyogai dan terus melawan mantan iblis rembulan itu tanpa menyerah. Namun melihat semangat Tanjiro membuat Kyogai teringat masa lalunya yang menyedihkan, di mana Kyogai adalah seorang penulis, tapi karyanya tidak pernah dihargai dan malah diinjak-injak oleh orang lain. Bahkan setelah menjadi Oni pun Muzan juga tidak menganggapnya sebagai bawahan yang berharga dan mengeluarkan Kyogai dari 12 iblis rembulan. Hal itu membuat emosi Kyogai meluap-luap dan mulai mengeluarkan teknik andalannya yaitu lantunan irama cepat. Setelah beberapa saat terus-menerus ditekan dalam alunan irama cepat, Tanjiro semakin menyadari pola serangan Kyogai dan mengetahui cara menggerakkan tubuhnya dengan teknik pernapasan untuk mengurangi rasa sakit akibat tulang-tulangnya yang patah. Dengan demikian Tanjiro sekarang bisa lebih waspada dan mengetahui arah serangan Kyogai. Terus gerakan Tanjiro semakin membaik dan mampu menghindari semua serangan Kyogai, hingga akhirnya Tanjiro berhasil mencari celah untuk menyerang iblis kemampuan khusus tersebut. Sebelum Kyogai menghilang, Tanjiro sempat mengatakan bahwa teknik darah iblis tersebut sangat kuat, dan perkataan Tanjiro membuat Kyogai sangat bahagia karena di akhir hayatnya akhirnya ada seseorang yang mau menghargai dirinya. Setelah mengalahkan mantan iblis bulan ke-12 tersebut, Tanjiro langsung mencari Kiyoshi dan Tekuro sesuai janji dan membawa kedua kakak beradik itu keluar rumah. Tanjiro juga lega karena samar-samar dia mencium aroma Zenitsu dari luar rumah, yang artinya Zenitsu dan Shoichi berhasil keluar dengan selamat. Tapi sesaat kemudian Tanjiro menjadi panik karena semakin mendekati pintu keluar, dia mencium aroma darah dan khawatir terjadi sesuatu kepada Zenitsu, Shoichi atau bahkan Zenuko yang masih ditinggal dalam kotak. Ternyata di luar rumah telah terjadi penggebukan membabi buta yang dilakukan oleh manusia babi yang sebelumnya ditemui oleh Tanjiro di dalam rumah. Yang lebih mengejutkan lagi, manusia babi itu ternyata memukuli Zenitsu yang sedang berusaha mati-matian melindungi kotak Zenuko, karena dia teringat bahwa kotak tersebut adalah barang berharga milik Tanjiro. Mari kita flashback sebentar ketika Zenitsu dan Shoichi berhasil keluar rumah. Mereka dikagetkan oleh keberadaan manusia babi bernama Hashibira Unosuke yang ternyata juga merupakan salah satu rekan Tanjiro dan Zenitsu yang lolos bersama di ujian akhir. Tapi karena Inosuke adalah peserta yang paling cepat turun gunung, teman-teman yang lain tidak sempat melihatnya. Inosuke keluar rumah dan dengan hebohnya langsung menyerang kotak Zenuko karena merasakan keberadaan iblis di dalamnya. Meskipun Zenitsu tahu bahwa di dalam kotak tersebut ada Oni yang bersembunyi, tapi Zenitsu mempercayai Tanjiro dan yakin rekannya itu memiliki alasan tersendiri untuk membawa Oni kemana-mana. Oleh karena itulah meskipun Oni sekalipun yang ada di dalam kotak, Zenitsu tetap melindungi kotak itu dengan seluruh kemampuannya. Melihat Inosuke terus menyerang Zenitsu yang berusaha melindungi Nezuko hingga babak belur, membuat Tanjiro sangat emosi dan akhirnya berusaha menghentikan Inosuke dengan pukulan terbaiknya. Tanjiro tidak habis pikir kenapa Inosuke bisa begitu liar hingga mengacungkan katananya pada rekan sesama pembasmi iblis. Padahal mengacungkan katana maupun bertarung antar sesama Kisasutai adalah hal yang dilarang oleh organisasi mereka. Tapi lagi dan lagi Tanjiro terus bertemu dengan orang-orang aneh, di mana Inosuke sama sekali tidak mendengarnya. Dan bahkan setelah beberapa tulangnya patah pun Inosuke terus menantang Tanjiro untuk bertarung melawannya. Tanjiro maupun Zenitsu yang hanya menonton pertarungan dua rekan pemburu iblisnya itu gemeteran, sangat terkejut menyadari betapa lincah dan lenturnya tubuh Inosuke. Gerakan-gerakan Inosuke sangat liar hingga Tanjiro merasa tidak bertarung melawan manusia melainkan binatang.
Karena sudah lelah dengan Inosuke yang terus menyerangnya tanpa alasan yang jelas, Tanjiro pun memaksa Inosuke menenangkan diri dengan membenturkan kepalanya yang sekeras batu itu dengan kepala Inosuke. Dan benar saja, kepala Tanjiro memang sebegitu kerasnya sampai membuat topeng yang dipakai Inosuke terlepas dan dahinya berdarah-darah. Serta tak menunggu lama kehilangan kesadaran, sementara kepala Tanjiro masih terus kinclong tanpa noda sedikit pun. Waduh, itu kepala apa batu? Pas banget ini tahu Tanjiro dijuluki keras kepala ya. Setelah itu Tanjiro dan Zenitsu dibantu dengan 3 saudara yang baru mereka selamatkan bersama-sama menguburkan beberapa manusia yang telah meninggal karena serangan Oni di rumah Kyogai. Baru proses penguburan dan doa bersama, Gagak Kasugai kembali datang dan meminta para Kisasutai untuk segera turun gunung karena malam segera tiba. Rombongan Demon Slayer muda mengantarkan Kiyoshi, Soichi, dan Tekuro sampai di kaki gunung dekat rumah mereka untuk memastikan ketiga saudara itu selamat sampai di tujuan. Gagak Kasugai juga memberikan jimat berisi bunga Fuji untuk melindungi Kiyoshi yang memiliki darah langka dari serangan iblis lainnya. Dengan demikian, Demon Slayer Squad berpisah dengan Sibling Squad dan segera melanjutkan perjalanan diiringi dengan perdebatan antara Tanjiro dan Inosuke yang selalu salah mengeja namanya. Ketiga Demon Slayer muda itu terus berjalan menyusuri hari yang gelap di hutan mengikuti arahan dari Gagak Kasugai hingga sampailah mereka di sebuah rumah yang memiliki lambang bunga Fuji di depan gerbangnya. Barulah mereka bertiga tahu bahwa sekarang adalah saatnya beristirahat dan rumah dengan lambang bunga Fuji tersebut akan memberikan mereka tempat untuk menginap. Seorang perempuan tua menyambut Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke dengan sangat hangat. Dia memberikan baju, pakaian, air hangat untuk mandi, dan kasur yang empuk untuk mengistirahatkan tubuh lelah ketiga Demon Slayer tersebut. Bahkan perempuan tua itu juga mengundang dokter untuk merawat beberapa tulang para Kisasutai yang patah. Mereka bertiga baru tahu bahwa keluarga dengan lambang bunga Fuji adalah orang-orang yang pernah ditolong oleh Kisasutai dari serangan Oni. Karena itulah keluarga-keluarga tersebut merasa berhutang budi dan akan dengan senang hati menolong para pemburu iblis yang kesulitan seperti yang sekarang dialami oleh mereka. Ketiga Demon Slayer itu mulai membicarakan beberapa hal, hingga Zenitsu menyinggung tentang kotak berisi Oni yang selalu Tanjiro bawa selama ini. Ketika itu Tanjiro merasa sangat tersentuh karena bahkan setelah mengetahui bahwa isi kotak yang dibawa Tanjiro adalah Oni, Zenitsu masih melindunginya sekuat tenaga. Ketika itulah Tanjiro memperlihatkan isi kotak yang dia bawa pada Zenitsu dan Inosuke, serta memperkenalkan bahwa Oni yang selama ini dia bawa adalah adiknya sendiri. Seperti biasa, melihat cewek bening dikit keinginan Zenitsu untuk menikah kembali bangkit. Dan sejak itu Zenitsu pun mulai mengejar-ngejar Zenoko dan menyatakan cinta kepada Oni tersebut. Hari demi hari berlalu dan akhirnya luka-luka di tubuh Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu sudah sembuh dengan sempurna. Dan setelah itu mereka langsung menerima misi baru. Misi baru untuk ketiga Demon Slayer muda itu adalah pergi ke daerah timur laut, tepatnya ke Gunung Natagumo yang dicurigai merupakan tempat beberapa iblis kuat bersemayam. Setelah mengucapkan terima kasih kepada nenek tua yang telah menampung mereka beberapa hari, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu pun melanjutkan perjalanan menuju misi selanjutnya. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di perbatasan Gunung Natagumo. Di sana Zenitsu kembali menjadi kecambah kering dan membuat Tanjiro serta Inosuke meninggalkannya sendirian di luar gunung. Di dalam gunung aura menyengat Oni yang cukup aneh menyambut penciuman Tanjiro. Dan mereka berdua bertemu dengan satu anggota Kisasutai yang terlihat begitu ketakutan. Kisasutai yang bernama Murata itu menceritakan bahwa sebelumnya dia juga dikirim ke sini bersama 9 Kisasutai lain. Tapi semenjak memasuki hutan, semua temannya langsung bertingkah aneh. Tubuh mereka bergerak sendiri seolah-olah sedang dikendalikan dan mulai membunuh satu sama lain. Karena itulah Murata sangat panik ketika organisasi justru mengirim 2 orang dari tingkat Mizunoto, padahal dia berharap Hashira lah yang datang. Perlu diketahui bahwa Hashira adalah tingkat tertinggi di organisasi pemburu iblis. Hashira ini mirip dengan 12 iblis rembulan yang merupakan iblis terkuat di sisi Muzan. Hashirama juga merupakan pemburu iblis terkuat sekaligus tangan kanan pemimpin organisasi yang belum diketahui identitasnya sampai sekarang. Di saat yang bersamaan, Gagak Kasugai telah menyampaikan laporan pada pendiri organisasi tentang betapa buruk kondisi di Gunung Natagumo sekarang. Akhirnya pemburu organisasi pun mengirim 2 Hashira yang bernama Kocho dan Gyu. Ya, Demon Slayer pertama yang ditemui Tanjiro dan mengirimnya menuju Orokodaki adalah salah satu Kisasutai terkuat saat ini.
Kita kembali ke Gunung Natagumo di mana Dragon Slayer yang diceritakan Murata sebelumnya mulai berdatangan. Ketika itulah penciuman tajam Tanjiro menemukan bahwa para pemburu iblis di hadapannya telah dikendalikan oleh benang yang dibawa oleh laba-laba putih di sekitar mereka. Tanjiro meminta Inosuke yang punya kemampuan dan teknik pernapasan binatang buas yang sangat peka dengan aura atau hawa keberadaan untuk mencari Oni yang menciptakan laba-laba putih itu agar mereka bisa segera menghentikannya. Di saat Tanjiro, Inosuke, dan Murata menghadapi Kisasuta yang dikendalikan Oni, Zenitsu yang sebelumnya bertingkah seperti kecambah kering akhirnya mengikuti dua teman yang sudah masuk lebih dulu ke hutan. Ketika itu Tanjiro dan Inosuke pergi mencari Oni penghasil jaring laba-laba setelah menyerahkan para pemburu iblis yang telah dikendalikan pada Murata. Tapi ternyata di bagian lebih dalam hutan mereka bertemu menemukan lebih banyak lagi Kisasuta yang sudah kehilangan kesadaran dan berusaha menyerang rekan sesama pemburu iblis. Sementara itu di tengah hutan, Oni pengendali jaring ditemui oleh Oni lain bernama Rui yang terlihat sangat kesal karena Oni yang dipanggil ibu itu terlalu lama membunuh semua pemburu iblis yang datang ke hutan. Rui mengancam akan melamporkan ibunya pada ayahnya apabila si ibu ini tidak segera menyelesaikan tugasnya. Sosok ayah yang dibicarakan Rui ini sepertinya adalah Oni yang lebih menyeramkan lagi karena ibunya langsung ketakutan ketika Rui berkata akan melaporkan kepada ayahnya. Ibu Rui menjadi semakin gila dan mengerahkan lebih banyak Kisasuta dalam kendalinya untuk menyerang Tanjiro dan Inosuke. Sementara itu Tanjiro merasa sangat sedih ketika melihat kondisi rekan-rekan pemburu iblis yang sudah pada patah tulang. Terluka parah, organnya hancur bahkan sudah meninggal, masih dipaksa untuk menyerang rekannya sendiri. Untuk mencegah kerusakan dan luka yang lebih parah pada tubuh para Kisasuta, Tanjiro dan Inosuke melemparkan mereka ke atas pohon sehingga benang-benang akan sulit digerakkan. Tapi bukannya berhenti menyakiti para pemburu iblis tersebut, Ibu Rui yang menganggap mereka tidak lagi berguna malah membunuhnya. Tanjiro sudah kehabisan kesabaran. Dia mengajak Inosuke untuk mempercepat pencariannya, apalagi sekarang Tanjiro semakin mudah menemukan para Oni dari bau yang semakin dekat. Akhirnya Inosuke dan Tanjiro masuk semakin dalam dan hampir sampai ke bagian tengah hutan tempat Oni pengendali laba-laba tersebut. Tapi tidak semudah itu Esmeralda. Dikira Mobile Legends Esmeralda. Di tengah jalan lagi dan lagi, Tanjiro dan Inosuke dihadang oleh Oni besar tanpa kepala yang jelas dikendalikan oleh orang yang sama. Satu-satunya cara mengalahkan Oni yang sudah mati itu adalah menebas seluruh bagian tubuhnya agar musnah dan tidak bisa dikendalikan lagi. Dengan kerjasama antara Tanjiro dan Inosuke, Oni tanpa kepala itu pun berhasil dikalahkan. Untuk mempersingkat waktu, Inosuke dengan kekuatan tubuh hewan buasnya melemparkan Tanjiro ke arah Oni pengendali laba-laba. Dan Tanjiro yang mengerti rencana Inosuke pun langsung memusatkan pernapasannya untuk menebas Oni pengendali laba-laba tersebut. Awalnya si Oni pengendali laba-laba yang juga Ibu Rui itu ketakutan setengah mati ketika menyadari dirinya akan terbunuh oleh pemburu iblis. Tapi kemudian dia berpikir mungkin mati adalah jalan yang lebih mudah karena selama ini dia selalu menderita karena disiksa oleh suaminya atau ayah Rui. Anak-anaknya pun tidak ada yang menghormatinya dan Ibu Rui mulai bosan menjalani kehidupan yang penuh penderitaan tersebut. Akhirnya dengan pasrah, Ibu Rui menerima amukan katana Tanjiro dan menyambut kematiannya. Sebelum menghilang, si ibu laba-laba menyebutkan bahwa di hutan tersebut ada 12 Oni rembulan yang selama ini dicari-cari oleh Tanjiro.